10. Murid magang, jelas-jelas dia adalah seorang guru. Setelah Jason menyelesaikan kata-katanya, semua orang merasa sangat tercengang. Mereka tidak menyangka kalau Jason bisa berpendapat seperti itu. Melihat orang-orang yang menatapnya dengan heran dan terkejut, dia pun kembali berkata, "Sebagai seorang dokter, kita memang bisa menggunakan berbagai pemeriksaan tambahan untuk menentukan penyebab penyakitnya, namun jika ingin menjadi dokter yang hebat, kita harus bisa menentukan penyebab secara akurat meski tanpa pemeriksaan tambahan. Jadi menurutku, menguasai anatomi tubuh manusia adalah hal yang sangat penting." Begitu kata-kata itu terlontar dari mulutnya, suasana di sana langsung menjadi hening. Semua mata tertuju pada Jason. Ada kekaguman, keterkejutan, dan penghargaan di mata mereka. Pada akhirnya, Panjilah yang memecah keheningan dengan tersenyum puas sambil berkata, "Kamu memang benar. Itulah alasan mengapa aku menggunakan anatomi manusia untuk ujian praktik kalian." Di bawah podium, sekelompok dokter magang dan dokter yang melamar perlahan-perlahan mengerti. Ternyata ini yang dimaksud oleh Direktur Panji. Jika dipikir-pikir, pengobatan modern tidak dapat dipisahkan dari berbagai pemeriksaan tambahan, sehingga banyak dokter mengabaikan studi tentang anatomi manusia. Hal yang tidak disadari orang adalah, anatomi manusia merupakan subjek yang paling serius bagi seorang dokter. Aku harap kalian semua bisa memahami apa tujuan kalian menjadi dokter, dan karena semua juga telah menjadi dokter, maka jadilah dokter yang baik, ucap Panji dengan sungguh-sungguh sambil menatap wajah-wajah muda yang ada di depannya. Mereka adalah masa depan di dunia kedokteran dan juga penerusnya di masa depan. Bisa dikatakan, setiap dokter muda memikul beban tanggung jawab yang berat dari para pendahulunya. Panji berharap mereka semua bisa menjadi seorang dokter yang hebat. Baguslah kalau kalian semua sudah mengerti. Sekarang, masuklah sesuai dengan kelompok. Di dalam sudah ada guru yang sedang menunggu kalian. Melihat waktunya sudah hampir tiba, Wilson pun mengatur agar semua orang memasuki ruang operasi. Begitu memasuki pintu, mereka melihat 4 orang dokter dengan jas putih dan masker berdiri di dalam, serta kadaver yang ditutupi dengan kain putih. Sebutan untuk jenazah yang mengabdikan dirinya untuk penelitian medis. Tentu saja, juga tercium bau formaldehida. Tidak sedikit dokter magang yang mengerutkan alisnya. Wah, bau ini sangat menyengat. Beberapa gadis langsung menutup hidung mereka dengan tangan. Astaga, baunya sangat tidak enak. Aku benar-benar tidak tahan dengan bau formaldehida ini. Aku ingin muntah. Mendengar bisikan para dokter magang tersebut, salah seorang dokter pun menunjuk ke arah masker dan pakaian yang ada di atas meja dan berkata dengan tenang, "Kalian harus membiasakan diri dengan bau formaldehida ini. Di sana ada masker dan pakaian. Setelah kalian selesai mengenakannya, satu kelompok akan menangani satu kadaver, lalu kita akan mulai melakukan penilaian ujian praktik." Dokter ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan para dokter magang. Para dokter magang pun bergegas berpakaian lalu berdiri di depan kadaver. Namun, dalam 5 kelompok, hanya ada 4 guru penilai. Kebetulan, kelompok Jason lah yang tidak punya guru penilai. Saat semua orang sedang bingung, Panji masuk dan berjalan hingga ke hadapan kelompok Jason. Melihat hal ini, Jason merasa sangat tercengang. Guru penilai kelompok mereka tidak mungkin Direktur Panji sendiri, bukan? Panji lalu menatap ke kelompok 15 dokter magang itu sambil tersenyum. "Semuanya, bersiaplah. Aku guru penilaian kelompok kalian." "Ses, apa?" Selain Jason, para dokter magang yang ada di kelompok ini merasa sangat terkejut. Bagus sekali. Mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka sial atau beruntung karena dinilai oleh direktur rumah sakit. Tidak sedikit dokter magang yang menyesal masuk dalam kelompok Jason. Jika tahu begini, lebih baik masuk ke kelompok lain, pikir mereka dalam hati. Melihat reaksi semua orang, Panji pun tersenyum. Kemudian dia dengan serius berkata, "Selanjutnya, satu persatu dari kalian memiliki sekali kesempatan untuk melakukan operasi. Aku akan mengatakan bagian yang akan dibedah dan kalian bertanggung jawab untuk menemukan bagian tersebut. Setelah selesai kalian harus menjahitnya kembali. Pada periode ini, aku akan memberi nilai untuk kalian. Apakah kalian mengerti?" "Mengerti," jawab semuanya dengan serempak. Meskipun merasa sangat gelisah menghadapi direktur, tapi sekarang, mau tidak mau mereka harus melakukannya.
karena Jason berdiri di posisi pertama. Jadi dialah orang pertama yang melakukan ujian praktik ini. Panji menatapnya dengan penuh harap. Tolong cari di mana letak levator Ani dari kadaver ini. Levator Ani terdiri dari otot pubocochigeus dan otot iliocochigeus yang berfungsi untuk mengontrol kapan seseorang buang air besar. Posisinya berada dekat dengan dasar panggul. Posisi terbaik untuk melakukan bedah adalah dengan meletakkan tubuh mayat ini dalam posisi tengkurap, lalu mencari lokasi bedah dari belakang. Melihat mayat yang ditutupi dengan kain putih di depannya, Jason pun berdoa terlebih dahulu dalam hati. Setelah itu, dia baru membuka kain putih tersebut dan membalikan tubuh mayat laki-laki itu. Tindakannya ini sama sekali tidak seperti dokter magang yang baru pertama kali melakukan operasi. Adegan ini kembali membuat Panji merasa sangat terkejut. Dokter magang yang terdahulu, jangankan membalikan tubuh mayat ini, ada beberapa yang malah muntah saat mencium bau formaldehida dan ada yang merasa ketakutan saat melihat mayat tersebut. Namun Jason yang ada di hadapannya ini malah memberinya kesan kalau dia sudah sangat profesional dan sudah berpengalaman. Setelah itu, Jason pun mengenakan sarung tangannya dan mengambil pisau bedah yang di sampingnya. Posisi levator Ani berada di dekat bagian bawah panggul. Jadi aku menggunakan posisi tengkurap untuk membuat sayatan di bagian sakrokoksis posterior. Jason menjelaskan kepada semua orang sambil menyayat mayat tersebut. Lokasi sayatannya tepat berada di atas anus. Setelah membelah kulitnya, kekuatan di tanganmu bisa sedikit lebih ringan. Lepas dengan perlahan sambil dia mati dengan saksama. Kalian bisa lihat di sini ada jaringan kuning tua. Ini adalah ruang sana. Ada seorang dokter magang yang bertanya dengan suara pelan. Itu, kenapa sfinkter ini berwarna kuning tua? Jason meliriknya dan berkata, itu karena formaldehida. Formaldehida akan bereaksi secara kimiawi dengan protein dalam tubuh manusia. Ia akan menghancurkan struktur protein dan mengubah sifatnya. Setelah denaturasi, lemak dan fasia dalam tubuh manusia akan menguning. Setelah mendengar penjelasan Jason, beberapa orang baru mengangguk mengerti. Dia kemudian melanjutkan kembali. Bagian yang lebih putih di atas ini adalah ligamen anorektal. Tarik lipatan kulit yang terpisah. Lihatlah baik-baik bagian ini. Ini adalah ruang dalam di belakang saluran anus dan yang di tengah ini adalah kompleks sfinkter eksternal. Kebanyakan fistula usus dan abses usus berada pada posisi ini. Berhati-hatilah saat memasukkan pisau selama operasi, karena nanah di dalamnya akan menyembur keluar seperti mata air. Mendengarkan penjelasan Jason yang tidak ada habisnya, semua dokter magang yang ada di sekitarnya merasa sangat tercengang. Bahkan dokter magang dan dokter dari kelompok lain pun tidak dapat menahan diri dan menoleh ke arah Jason. Bukankah Jason baru saja mengatakan kalau pembedahan anatomi ini hanyalah pembedahan biasa? Benar sekali. Jika ini disebut biasa, maka kita pasti tidak akan bisa mengikuti ujian. Hebat sekali. Ini sama sekali bukanlah sedang ujian, tapi jelas-jelas sedang menjadi guru dan mengajari kita melakukan bedah anatomi. 15 menit kemudian, Jason pun selesai dengan ujian praktiknya. Kelas bedah anatomi otot levator Ani yang jelas, lugas dan tidak ceroboh pun selesai. Saat Jason mendongakkan kepalanya, dia baru sadar kalau semua orang sedang menatapnya dengan wajah yang sangat tercengang. Ada apa, Direktur Panji? Apakah ada yang salah dengan operasiku? Panji menarik kembali tatapan terkejutnya dan bertanya, apakah kamu sering berlatih pembedahan anatomi di sekolah sebelumnya? Jason menggelengkan kepalanya. Tidak, aku mempelajarinya dari buku dan menonton video forum. Ini. Panji tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa melakukan operasi hingga sejauh ini hanya dengan membaca buku dan menonton video forum. Dia tidak bisa dikatakan lagi sebagai bibit unggul dalam dunia kedokteran. Dia adalah